3 Oktober itu saya belum menjadi Menteri Desa. Ya, karena dilantiknya tanggal 21 Oktober 2024. Jadi tanggal 3 Oktober 2024 saya diundang, bukan pihak yang mengundang para kepala desa. Saya diundang, ada bukti suratnya dan itu juga disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi saya diundang sebagai pihak narasumber, saya menyampaikan di situ tentang bagaimana Banten bebas korupsi, kira-kira begitu. Karena Banten selama ini belum maju, penyakitnya adalah banyak korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya ulangi lagi, tanggal 3 Oktober 2024 saya belum Menteri Desa dan tidak lagi menjadi Wakil Ketua MPR. Karena saya berhenti menjadi Wakil Ketua MPR tanggal 30 September 2024. Jadi clear itu saya bukan sebagai Menteri Desa, saya sebagai pribadi anak bangsa waktu itu tidak menjadi Wakil Ketua MPR lagi dan belum menjadi Menteri Desa. Kemudian yang kedua yang didalilkan oleh MK adalah acara haul dan hari santri di pondok pesantren kami. Sudah disampaikan secara terbuka oleh Bawaslu, dari awal sampai akhir acara itu tidak ada satu huruf pun atau satu kata pun saya menyampaikan pernyataan, ajakan atau istilah halusnya ada inisial untuk mengarah kepada kampanye. Jadi, dan itu sudah kami sampaikan juga saksi fakta waktu di MK bahwa tidak ada kampanye apapun di acara hari santri dan haul orang tua kami itu. Dan waktu itu Bawaslu langsung hadir. Dan peserta haul dan hari santri itu dari banyak provinsi, dari banyak kalangan. Dihadiri oleh anggota DPR RI, ada tamu dari Jawa Barat, dari Lampung, dari Bengkulu, dari Jakarta, dari kabupaten kota Banten yang lain, dari Pandeglang, Kota Serang. Intinya bukan hanya warga Kabupaten Serang. Ada rektor hadir, ada PJ Wali Kota hadir, ada Sekda hadir. Jadi itu memang betul-betul murni acara haul dan hari santri. Dan sekali lagi Bawaslu langsung mengawasi dan menyatakan memang tidak sama sekali ada kampanye. Nah yang ketiga yang mereka dalilkan adalah kunjungan kerja saya sebagai Menteri Desa ke Kabupaten Serang. Ini alhamdulillah saksi fakta mereka penggugat yaitu pihak Andika, Saudara Hulman, kepala desa yang mereka hadirkan. Saudara Hulman menyampaikan di Mahkamah Konstitusi ketika Saudara Hulman mengikuti kunjungan kerja saya di 2 tempat, mereka sampaikan di depan majelis hakim bahwa Mendes sama sekali tidak melakukan kampanye apapun. Dan ini juga dibenarkan oleh Bawaslu. Nah itu mungkin kronologis, jadi dalil-dalil yang MK sampaikan perlu saya luruskan dengan 3 dasar tadi. Tapi karena Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, sifatnya final dan mengikat, tentu kita hormati. Kita hormati dan saya dapat laporan, karena saya sekarang masih juga ketua tim Pilkada DPP PAN, bahwa partai koalisi di Kabupaten Serang, yaitu Gerindra, PAN, PKS, dan lain-lain, insya Allah siap untuk mengikuti perintah Mahkamah Konstitusi, yaitu pemilihan suara ulang di semua TPS. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan juga, kalaulah saya bisa mengendalikan kepala desa, toh saya baru berapa minggu jadi Menteri Desa, ya kan? Dan saya sebagian besar tidak kenal dengan kepala desa yang ada di Serang. Dan saksi yang mereka sampaikan, hadirkan waktu di Mahkamah Konstitusi, yaitu Pak Kades Julang namanya, bisa dilihat di YouTube itu di sidang MK.
Pak Haji Karsa apa Karso tuh saya nggak kenal. Dan saya memang belum pernah berinteraksi sama beliau, belum pernah juga ke desa Julang. Tapi faktanya 02 yaitu Zakia Najib pemenang di situ. Artinya bukan karena faktor saya. Jelas-jelas kepala desanya kan nggak dukung saya tuh, bahkan di pihak sebelah kan. Tapi masih bisa menang telak 02 situ. Artinya saya meyakini dan menghargai suara rakyat di Kabupaten Serang. 71% kemenangan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin itu benar-benar suara rakyat. Karena memang mereka tidak lagi mau ada korupsi, tidak ada lagi mau ada jual beli jabatan di Kabupaten Serang, tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sampah-sampah berserakan dan sebagainya. Jadi terlalu naif kalau itu dikaitkan dengan pengaruh saya. Saya ini apalah ya kan, baru menteri desa 2 minggu, ya kan, yang lain berkuasa udah 28 tahun, ya kan, ada juga pihak sebelah itu menggunakan rumah dinasnya yang disewa uang rakyat untuk markas pemenangan, gitu loh. Ada juga yang lain-lain. Jadi sekali lagi tapi karena ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tentu kita menghormati dan saya menyatakan itulah yang bisa saya sampaikan, fakta yang sebenarnya yang ada di lapangan, bahwa tafsir Mahkamah Konstitusi yang sudah disampaikan kepada publik ya itu hak mereka ya, tapi kami punya fakta sendiri dan sudah kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, tapi fakta-fakta itu tidak dijadikan dalil atau dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi sama sekali. Saya kira itu cukup ya, udah banyak itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.